Buat teman-teman yang bosan dengan ngoding yang gitu-gitu aja dan ingin mencoba pengalaman ngoding dibantu dengan AI, sekarang ada Kite. Kite adalah asisten coding bertenaga AI gratis yang akan membantu kita membuat kode lebih cepat, lebih mudah, dan lebih pintar. Plugin Kite terintegrasi dengan semua text editor dan IDE teratas untuk memberikan kita kelengkapan dan dokumentasi yang cerdas saat kita mengetik program. Keren ya? Dulu ngoding untuk buat AI, sekarang ada AI yang membantu kita ngoding. Untuk informasi selengkapnya tentang Kite, silahkan teman-teman cek di deskripsi video ini. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan menepati janji saya di video sebelumnya bahwa di video kali ini kita akan ngoding sistem login sederhana gitu ya, menggunakan hashing yang sudah kita pelajari di playlist struktur data ini. Sebenarnya nggak cuman kita pakai hashing ya, tapi nanti di dalamnya kita harus pakai struktur gitu, dan ada function-function yang akan kita butuhkan. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, silahkan teman-teman buka text editor favorit teman-teman untuk ngoding. Oke, jadi contohnya di sini saya menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Jadi kita langsung buat filenya. Kalau udah dibuat filenya gitu ya, langsung aja kita ngoding. Jangan lupa pertama include IOStream gitu ya. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Oke, kalau sudah kita buat langsung aja mainnya, fungsi main atau fungsi utamanya. Main, sip begini. Kalau kita mau standar, jangan pakai return, lalu jangan pakai parameter. Sip, begini. Oke, langkah pertama, kita akan siapin hash table-nya terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman ingat di konsep, hash table itu kan sebuah table atau sebuah penyimpanan untuk kita menyimpan data-data gitu ya. Oke, jadi kita buat hash table-nya terlebih dahulu. Hash table. Nah, di sini saya menggunakan struktur gitu ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada cara yang lebih efektif, silahkan. Cuman di sini saya menggunakan struktur. Oke, jadi di dalam struktur ya, kita buat struktur dulu. Begini, pakai keyword struct, kemudian nama strukturnya misalnya hash table. Begini. Jangan lupa titik koma di ujung. Kemudian data-datanya. Berhubung ini adalah akun gitu ya, maka di sini saya akan buat ada username dan password saja. Kemudian kita akan membuat objek hasil dari struktur ini. Nama objeknya misalnya data akun. Tipe datanya array, jumlah datanya ada 26. Kenapa 26? Karena jumlah huruf gitu ya, itu ada 26 A sampai Z. Ataupun bahkan ada tutorial yang lain di sini pakai array. Jadi datanya pakai array. Lalu saat dia instansiasi atau dia saat inisialisasi gitu ya, membuat objek baru menggunakan struktur ini, dia pakai variabel biasa. Jadi di sini saya balik gitu, karena kita kan menyimpan hash table-nya ada dua data gitu ya, ada username dan ada password. Makanya kita buat struktur yang datanya ada dua, username dan password. Lalu kita akan inisialisasi ke dalam array. Nah, sebenarnya array ini bisa kita taruh di sini ya, hash table array-nya gitu. Cuman berhubung saya nggak mau ribet dan nanti malah kehapus dan lain sebagainya, malah lupa, saya akan langsung aja taruh di belakang strukturnya. Fungsinya sama aja. Oke, kita sudah buat hash table. Lalu sekarang yang kedua, kita akan buat function hash. Jadi nanti kita masukin password misalnya, kemudian nanti kita hash huruf pertamanya menjadi nomor berapa begitu. Baik, jadi yang pertama gini deh. Misalnya kita punya sebuah string password, oke, sama dengan misalnya Yunus. Begini. Oke. Nah, ketika kita print cout misalnya password begini, kita satu-satu dulu. Makanya nanti video ini akan sedikit lebih lama karena kita debuggingnya satu-satu biar teman-teman paham. Kalau saya langsung ngoding jebret gitu ya,
nanti malah teman-teman nggak ada yang paham tentang cara per detailnya begitu. Jadi pelan-pelan aja. Misalnya saya punya password Yunus, ketika saya tampilkan, saya running gitu ya. Oke, tampil tuh Yunus. Atau di sini saya akan split ke left supaya lebih enak dipandang gitu ya. Sip. Oke, muncul Yunus. Nah, kalau kita pakai yang standar untuk hashingnya, maka kita ambil huruf yang pertama. Y. Nah, di sini gini. Kenapa kok kita nanti akan hashing passwordnya, bukan username-nya? Karena ya seperti yang di video kemarin, karena biasanya si hashing ini akan diterapkan untuk menghash sebuah password. Kalau username mah username aja nggak apa-apa, nggak ditutupin, tapi kalau password harus ditutupin, kan begitu ya. Makanya di sini yang dihash adalah passwordnya, username-nya tetap nggak dihash. Oke, jadi tampil Yunus. Gimana caranya kita ngambil huruf pertamanya? Gampang, tinggal gini. Misalnya di sini string huruf pertama. Caranya adalah sama dengan string password indeks ke 0. Sip, ini indeks ke 0. Begini, kalau kita tampilin huruf pertama, oke, kita save lalu di running. Oke, gagal. Password. Oh, sorry, bukan string tipe datanya, tapi char, karena kan satu karakter aja. Char. Oke, sudah. Coba kita running. Tuh muncul tuh Y. Oke, kita sudah ambil satu karakter, tapi problemnya adalah ketika misalnya karakternya besar. Oke, karena nanti kita kan nggak peduli mau A kecil, A besar gitu ya, kita nggak peduli, yang penting kalau A ya berarti nanti hash key-nya 0 gitu. Kita nggak peduli huruf besar. Nah, tapi kalau kita ambil kodenya dari A besar dan A kecil itu beda. Oke, jadi misalnya nih, misalnya kita ambil huruf pertama, di sini kan nanti pasti ketemunya adalah Y besar, kapital. Nah, gimana caranya kita agar mau huruf besar atau huruf kecil kita akan alihkan atau kita akan lower case kan gitu ya, atau kita akan buat hurufnya menjadi kecil. Nggak peduli dia besar ataupun kecil, bikin kecil supaya lebih aman. Caranya adalah gini, pakai put char, langsung kita tampilin aja supaya nggak repot gitu ya. Kita pakai put char. Oke, kemudian to lower dari apa? Dari huruf pertama. Karena kita sudah ambil hurufnya, dia 1, kemudian kita to lower, kemudian put char. Artinya gini, kita akan tampilkan hurufnya. Oke, langsung kita tampilkan kodenya yang huruf tersebut sudah kita lower case kan, atau kita sudah convert menjadi huruf biasa, bukan huruf kapital. Begitu. Nah, ini kalau kita tampilkan, maka tampilnya adalah Y 1 2 1. Paham ya? Oke. Jadi, kalau kita hilangin put char, tinggal to lower aja, maka hasilnya akan 1 2 1. Tuh. Oke. Ya, mudah-mudahan paham nih. Oke, cobain gini, ini kan huruf besar Y-nya. Coba kalau huruf kecil. Gimana? 1 2 1 enggak? Iya tuh. Karena hurufnya sudah di-convert menjadi huruf kecil, gitu ya. Dan hurufnya sudah diketahui kodenya. Kalau Y 1 2 1, kalau A berapa? A 97. Nah, di sini makanya kita bisa akalin gini. Min 97. Kenapa? Ya karena huruf pertamanya 97. Kalau A berarti nanti 0 hasilnya. Kalau Y, coba ya. Kalau Y 24. Bener nggak? Bener ya, karena harusnya terakhir itu kan indeksnya 25 dan huruf terakhir itu Z. Berarti sebelum Z Y 24. Gitu ya. Sip, bener. Berarti kita sudah tahu konsepnya. Jadi kita mulai dari ambil string pertama, kemudian langsung aja kita convert ke to lowercase ya, dari huruf pertama, kemudian kita kurangi 97. Ya, begitu. Jadi bisa kita buat function hash-nya tipe datanya integer karena mengembalikan sebuah bilangan nantinya. Di sini kita misalnya hash function. Begini. Dengan inputan string password gini ya. Kemudian langsung aja
Kita bisa seperti ini sebenarnya. Kita bisa seperti ini. Kemudian return to lower huruf pertama min 97. Gini. Jadi kalau misalnya nih kita panggil sekaligus kita print misalnya. Panggil hash function dengan memasukkan argumen misalnya adalah Budi. Coba ya. Harusnya hash key-nya adalah 2. Oh, kenapa ini hash function string password? Oh, sorry. Gini. Oke, kita nggak butuh tadi. Muncul 1 karena B. Betul ya, tapi kita bisa ringkaskan lagi teman-teman. Kita bisa ringkaskan seperti ini. Kita bisa hapus yang kita mengambil huruf pertama. Kemudian di sini adalah kita akan convert to lowercase password indeks ke 0. Lebih simpel, 1 baris doang. Ini kalau kita jalankan lagi, maka hasilnya 1 karena di sini awalnya B. Begitu bagus ya? Sip. Kita sudah berhasil melakukan hash function. Kemudian yang kedua apa? Kemudian kita akan membuat view sederhana atau tampilan sederhana untuk tampilan utama program kita. Begitu. Contoh, di sini kita buat tampilan utama. Ya, kita buat void. Misalnya nama functionnya adalah welcome. Boleh ya? Sip, begini. Kemudian nanti kita akan cout program login sederhana dengan hashing. Begini. Oke. Kemudian end line. Kemudian di bawahnya kita cout lagi. Loh, kenapa kita kok nggak pakai \n gitu ya? Karena saya pengen lebih clean aja codingannya. Jadi kalau mau teman-teman \n silahkan. Kalau saya nggak, sama aja nanti hasilnya. Kemudian apa lagi ya? Menu pilihan gitu ya. Menu pilihan. End line lagi. Kemudian kita akan tampilkan satu daftar ya. Kemudian yang kedua ada login. Kemudian yang ketiga ada keluar. Gini. Kemudian di bawahnya misalnya pilih menu. Jadi nanti pilihannya 1 atau 2 atau 3. Sip ya, tapi kita nggak pakai end line. Kenapa? Biar ngisinya di samping. Kita pakai spasi. Anda ketik 2 dan di sini. Begitu. Nah, lalu kita akan melakukan inputan nanti, tapi sebelum kita melakukan inputan cobain dulu. Jadi awalnya di main itu cuman manggil welcome doang. Udah ini aja, satu codingan itu aja di main. Nah, nanti si welcome ini akan saling berhubungan dengan fungsi-fungsi yang lain. Nanti akan keren kalau sudah jadi. Oke, coba kita running. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Menu pilihan. Begitu ya. Mudah-mudahan ini cukup keren ya. Sip, kemudian kita akan inputkan pilihan menu 1, 2, atau 3 kan gitu ya. Kita siapin dulu string pilihan. Boleh ya. Kemudian kita akan melakukan input dari konsol yang akan kita masukkan ke variabel pilihan. Begini. Nah, kemudian kita akan cek if ya. Kalau pilihan sama dengan 1, maka kita belum mau menampilkan view yang lain, tapi kita akan cout dulu supaya ini jalan dulu gitu. Cout misalnya Anda berada di menu daftar end line ya, atau di sini \1 lah biar ada enternya gitu. Kemudian else if kalau pilihan sama dengan 2, oke, maka cout Anda berada di menu login. Oke. Kemudian kalau 3, else if kalau pilihan sama dengan 3. Apa tuh? Keluar ya.
Berarti tampilkan misalnya terima kasih sudah menggunakan aplikasi login sederhana. Begini. Kemudian else. Nah, kalau misalnya kita nggak milih apa-apa atau kita menginputkan inputan yang salah. Cout pilihan tidak tersedia. End line. Begini, cobain dulu. Cobain misalnya nih kita akan running. Nah, inputkan misalnya 1. Anda berada di menu daftar, gitu ya. Kemudian misalnya running lagi, atau ini \n. Running lagi, save running. Kalau 2, Anda berada di menu login, gitu ya. Dan di running lagi. Kalau misalnya 3, terima kasih, begitu. Nah, kalau misalnya 4 atau yang lain selain 1, 2, dan 3, pilihan tidak tersedia. Good. Ya, jadi sekarang di video kali ini kita akan fokus ke yang daftar terlebih dahulu. Kalau yang login kita akan mengerjakan di video selanjutnya karena video ini cukup panjang. Ya, jadi kita selesaikan yang daftar dulu dan di video selanjutnya kita akan selesaikan yang login. Oke, kalau misalnya pilihannya 1. Oke, tapi sebelum itu ada pemberitahuan sedikit bahwa ketika di sini hanya seperti ini, artinya kita hanya akan menjalankan program ini sekali. Oke, jadi nanti nih misalnya password salah atau username salah, itu ya sudah, kita sudah nggak bisa masuk ke aplikasi ini. Supaya bisa masuk lagi ke aplikasi ini dan mengulang, kita pakai perulangan. Nah, gimana caranya? Caranya gini, kita bisa cut dulu semua isi di welcome. Oke, kita buat while. Kalau true, kita akan isi ini. Begini. Loh, tapi nanti akan perulangan terus, nggak ada berhenti. Ada. Cara memberhentikannya adalah kalau misalnya pilihannya 3, kita break. Kalau misalnya pilihan tidak tersedia, dia ngulang lagi. Paham ya? Oke, mudah-mudahan paham. Jadi kita coba deh. Kita running ya. Daftar. Ada lagi. Oke, login. Ada lagi. Keluar, selesai. Gitu ya, mudah-mudahan paham nih. Nah, fungsinya apa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Kita fokus yang pertama dulu. Ke pilihan 1. Misalnya pilihannya 1, berarti daftar ya. Nanti kita akan buka view daftar. Kita belum punya fungsinya. Kita buat dulu di sini. View daftar. Pakai void ya. Void. Misalnya di sini view daftar. Udah bener ya? Sip, udah bener. Kemudian tampilkan di sini. Gini deh. Kita bisa copy dari sini aja. Kita modifikasi sedikit menu daftar. Kemudian tampilkan, masukkan username dan password. Ini. Kemudian isi username Anda. Username Anda. Ini ya. Kemudian nanti di sebelahnya akan ada isian. Berarti scene kita masukin kemana? Kita buat dulu variabelnya. String username dan password. Ini. Oke, username kita inputkan nanti diisi ke username. Ya, kemudian kita cout sekali lagi dan isi password Anda. Masukin ke password. Gini dulu. Coba kita cout username dan password. Kita debugging dulu satu-satu. Password and line. Gini dulu. Oke. Kalau sudah, cobain deh. Intinya kita debugging sudah masuk ke string username dan string password belum gitu. Debuggingnya satu-satu. Daftar, masuk ke menu daftar ya, karena kita panggil view-nya.
di sini. Username misalnya Yunus. Password misalnya standar lah, Yunus 123. Oke, gitu ya, sudah ya. Udah masukin ke variabelnya masing-masing, sorry. Dan kita keluar. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, nanti kita akan mendaftarkan diri, kemudian kita balik ke sini untuk login gitu. Makanya di sini ada looping. Sip ya. Kita sudah berhasil memasukkan inputan kita ke username dan password. Sekarang adalah cek daftar. Oke, jadi kita nanti akan panggil fungsi cek daftar. Fungsinya apa? Ya fungsinya untuk mendaftarkan diri, untuk menginputkan data kita. Gitu. Dengan nanti ada argumen username dan password. Ini, sip ya. Kita buat fungsi daftarnya. Dan nanti akan mengembalikan nilai true dan false. Cek daftar. Gitu. Fungsi tipe datanya boolean ya. Sini misalnya nama fungsinya adalah cek daftar. Begini, ada parameter string username dan string password. Ini. Kemudian ini kita hapus dulu returnnya. Jadi gini, sebelum kita akan inputkan datanya, gitu ya, kita akan cek dulu. Misalnya passwordnya adalah awalnya A. Nah, di table nantikan A itu akan berubah menjadi huruf 0. Nah, kita cek di table indeks ke 0 itu ada nggak? Ada datanya nggak? Kalau ada datanya, kita akan akali misalnya akun sudah ada, begitu. Jadi nggak tabrakan di situ, ya. Jadi biar clean aja, kita nggak akan validasi di sini, nggak akan validasi kalau misalnya datanya kebentur, gitu ya, ada collision resolution, kita nggak. Jadi yang sebisanya aja, intinya jalan dengan semestinya, gitu. Jadi nggak muluk-muluk di sini. Yang pertama kita akan hash passwordnya. Oke, jadi kita akan buat integer index sama dengan kita panggil hash function dengan masukkan password. Ini misalnya jangan password lah, key gitu. Ini juga key. Sip ya. Jadi nanti misalnya nih kita akan mengisikan passwordnya Yunus 123, kan awalnya Y. Y nanti akan dikonversi ke 24. Jadi nanti isi indeksnya 24. Nah, dicek tuh. Cek indeks. Cara ngeceknya gimana? Cek indeks masih kosong atau sudah ditempati. Kita akan cek misalnya gini, if kalau data akun indeks ke indeks titik username tidak sama dengan kosong dan data akun indeks ke indeks passwordnya juga tidak sama dengan kosong, artinya terisi gitu ya. Mau di username kayak passwordnya masih kosong, artinya terisi, kita akan cout. Cout misalnya user sudah ada. End line. Dan kita akan return false. Nah, tapi kalau misalnya datanya kosong, di selnya kosong, else, komentarin deh. Kalau cell index hash table kosong. Nah, di sini, oh tidak kosong, sorry. Tidak kosong. Nah, kalau di sini berarti kalau cell index di hash table kosong. Artinya kita bisa inputin gitu ya. Kita bisa inputin. Cara inputnya gimana? Gampang. Cara inputnya data akun indeks ke indeks ya, titik username. Kita isi username. Gitu ya. Kemudian password sama. Password. Begitu.
Sip. Kalau sudah, return true. Gitu. Sip ya. Kalau sudah, kita cek di sini. Kita cut aja lah. Cut. If. Kalau cek daftar, kita masukin username dan password, nanti kembalinya sama dengan true. Ya, atau gini aja, sama aja. Maka tampilkan akun berhasil terdaftar. Begitu. End line. Kemudian else, cout lagi, akun gagal terdaftar. Sip ya, cobain ya. Cobain. Kita running. Awalnya kita dikasih pilihan gitu ya. Misalnya daftar. Karena kita baru menggunakan satu, yaitu daftar. Daftar. Username Anda Yunus. Passwordnya Yunus 123. Akun berhasil terdaftar. Oke, kita coba daftar lagi. Username-nya apa aja? Apa aja. Tapi passwordnya yang kita hash kan password gitu ya. Tapi passwordnya awalnya Y aja. Y terus apa gitu. Ya, karena kalau nanti Y-nya dibikin hash table, hasilnya adalah 24. 24 sudah ditempati Yunus. Kan passwordnya Yunus 123 gitu ya. Sudah ditempati. Harusnya akun sudah tersedia, harusnya. Akun sudah ada. Gagal terdaftar. Kalau yang lain, Andi 123 berhasil terdaftar. Gitu. Sip ya. Jadi kita sudah tanganin. Keluar. Oke, kita sudah berhasil inputin. Tapi kita belum tahu datanya apa, kan gitu ya. Oke, coba gini deh. Kita akan buat print hash table. Print hash table. Pakai void print hash table, atau gini deh, print data akun. Jadi gini, kalau array kan indeksnya mulai dari 0, jadi kita bisa cout dulu, misalnya data akun, end line, kemudian cout lagi, misalnya index ini tab satu kali, lalu ada strip spasi username, kemudian nanti ada password, gini ya. Boleh deh. Kemudian end line biar sedikit menarik aja. Shift for in i sama dengan 0. Kalau i kurang dari 26, i plus. Tampilkan ini. Gitu, index. Berarti ini pakai i gitu ya, indeks ke 0 sampai indeks ke berapa gitu. Kemudian di sini kita concat lagi, tambahin username-nya, berarti data akun indeks ke i, ambil username-nya. Ini kita bisa copy aja, sorry kurang. Kita sekarang ambil passwordnya. Password. Gini. Cobain dulu. Jadi kita kan nggak bisa print akun kalau misalnya kita belum login. Kan gitu ya. Jadi yang bisa lihat akun atau data akun itu kalau misalnya kita sudah login. Dan kita akan lakukan itu di video selanjutnya. Jadi ini ibarat part satunya. Tapi kita bisa akalin gini deh. Print data akun. Jadi setelah kita daftar, kita keluar, logout atau keluar dari aplikasinya, nanti kita akan print data akunnya. Cobain.
Jadi misalnya nih, daftar Yunus 123, kemudian daftar lagi Andi atau Adi deh, Adi 123, logout. Tuh, Adi di indeks ke 0, Yunus di indeks ke 24. Begitu, lumayan ya, lumayan. Cuman di sini ada problem sedikit. Kenapa? Kalau misalnya username-nya kosong dan passwordnya kosong, dia nggak tampil apa-apa. Kita akan modifikasi sedikit. Kalau misalnya kosong, dia akan print tulisan kosong gitu, biar lebih menarik aja sebenarnya. Jadi ini stop sampai di sini dulu. Kemudian if kalau misalnya data akun, oke, indeks ke i, username-nya sama dengan 0 gitu ya, maka out kalau kosong gitu ya, out kosong. Oke, gini. Tapi kalau nggak kosong, out data akun indeks ke i titik username. Gini. Oke, kalau sudah, ini kita concat aja boleh deh, supaya nggak lama nanti. Gini, ini juga. Gini, kemudian kita cek passwordnya juga. Kalau misalnya password, ini kalau kosong tampilan kosong, cuman kalau password ujungnya kan tegak gitu ya. Di sini juga harusnya gini. Kemudian di ujungnya dikasih endline karena kan password udah ujung. Di sini kasih endline. Sip, cobain lagi. Daftar Yunus 123, daftar lagi Caca 123, daftar lagi Andi 123, keluar. Tuh, jadi agak lebih bersih sekarang, cuman agak gitu ya, agak lebih bersih. Gini, jadi ada Andi, ada Caca, ada Yunus. Oke, sudah teman-teman, lumayan lah ya, lumayan keren, cuman lumayan. Oke, jadi di video kali ini kita cukupkan sampai sekian karena kita sudah melakukan proses pendaftaran gitu ya. Dan di video selanjutnya kita akan lanjut ke loginnya. Jadi anggapannya gini, kalau misalnya kita sudah login, nanti kita bisa tambah akun yang lain, kita bisa hapus akun, dan kita bisa lihat daftar akun yang ada di hashTable. Jadi lebih keren nih. Jadi intinya ketika kita sudah login, kita sudah punya akun login, hak aksesnya jauh lebih banyak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bisa tambah akun yang lain, oke, bisa menghapus akun dan bisa melihat akun. Gitu. Jadi hak aksesnya jauh lebih banyak. Dan itu kita akan lakukan di video selanjutnya. Jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Saya Yunus Febriansyah pamit. Saya ucapkan terima kasih, thank you, keep learning and keep spirits.